Oke, dispersi. Peristiwa dispersi terjadi saat, sebelum kita ke kasus nomor 1, kita review dulu teman-teman ya. Sifat dari gelombang cahaya. Sifat dari gelombang secara umum. Ya, karena gelombang kita tahu pembagiannya ya. Nah, sifat gelombang secara umum pertama dia bisa dipantulkan. Ya, dipantulkan, memantul ya. Teman-teman pasti tahu kalau memantul ya. Lalu ada pemantulan, lalu ada pembiasan. Kalau pemantulan bahasa kerennya adalah refleksi. Ya. Kalau pembiasan adalah refraksi. Lalu setelah pemantulan, pembiasan, apalagi yang ketiga? Dapat yang tabel yang teman-teman bikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, yang ketiga dapat diinterferensikan. Interferensikan apa? Digabungkan. Ya, lalu yang keempat bisa diapain lagi? Didifraksikan. Difraksi adalah pembelokan. Ya. Lalu yang kelima dapat diapakan? Polarisasikan atau disaring kalau bahasa kitanya Maya, atau bisa juga disebut dikutupkan. Ada lagi sifatnya yang gelombang selain yang 5 tadi? Sudah ya? Nah, terus dispersi posisinya di mana dong? Peristiwa dispersi. Dispersi ini adalah akibat apa? A. Cahaya polikromatik mengalami pembiasan oleh prisma. Apakah dispersi itu akibat adanya pembiasan? Benar nggak? Tahu nggak dispersi seperti apa? Enggak, Bu. Oke. Sip. Ya. Dispersi itu adalah penguraian. Ya. Penguraian apa? Penguraian gelombang polikromatik. Polikromatik itu adalah gelombang yang terdiri dari beberapa panjang gelombang. Ya, jadi cahaya itu ada 2 jenis. Ya. Sumber polikromatik dan monokromatik. Polikromatik dia gabungan dari beberapa panjang gelombang. Contohnya apa? Oh, sinar matahari. Nah, sinar matahari itu dia polikromatik. Bahkan ada gelombang elektromagnetik lain selain cahaya tampak yang dia keluarkan. Gitu. Tapi kalau untuk cahaya tampak, nah cahaya tampak itu adalah salah satu contoh polikromatik. Nah, karena sifat dari gelombang itu dia bisa dibiaskan, maka sebuah cahaya polikromatik ketika melewati sebuah medium, nah ini yang dispersi ini dia mediumnya itu lebih tebal dari sebelumnya, misalkan dari udara ke gelas. Cuman bentuknya itu sedemikian sehingga kalau kita mah segitiga ya. Nah, tapi nggak mesti segitiga karena pelangi pun itu akibat dari dispersi cahaya. Ya. Nah, ketika si gelombang polikromatik itu dia keluar, misalkan Ibu gambar ya, segitiga di sini. Ini materi SMP, teman-teman, kalau untuk yang dispersi, Ibu akan review ulang. Nah, misalkan seperti ini. Wah, ada cahaya datang nih polikromatik. Awalnya kita nggak tahu dia itu kan kalau cahaya matahari nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, cahaya lampu juga nggak kelihatan. Tapi sekarang ada cahaya lampu yang monokromatik ya. Nah, misalkan sinar datang masuk ke segitiga, di mana indeks biasnya itu, indeks bias adalah karakteristik dari kepadatan sebuah media. Nah, ini misalkan dari udara ke gelas. Nah, dia akan terjadi kalau yang namanya polikromat ini misalnya garis normal ya. Dia akan selalu tegak lurus. Nah, begitu itu masuk, dia ternyata terdispersi bermacam-macam. Gitu. Akibat apa? Ini akibat adanya pembiasan. Nah, ini ada Mejiku hibiniu, merah jingga, yang ungu ya, Mejiku hibiniu. Gitu.
Nah, dia akan terurai seperti ini. Nah, terurai ini nama prosesnya adalah dispersi. Gitu. Ya, dia akan akibat proses apa? Pembiasan. Gitu ya. Jadi itu prosesnya. Nah, sekarang jawabannya Pak A. Cahaya polikromatik mengalami pembiasan oleh prisma. Betul, jawabannya adalah yang A. Kalau monokromatik, dia tidak akan terjadi penguraian. Kenapa? Orang cuma ada satu panjang gelombang kok. Gitu. Ya, kalau polikromatik, dia akan menghasilkan Meiji-Q Hibiniu. Nah, salah satu contohnya adalah pelangi. Ya, kalau dijelaskan secara ilmiah, kenapa bisa terjadinya pelangi? Karena itu ada prosesnya pembiasan cahaya matahari melalui butiran-butiran air hujan yang ada di alam. Gitu. Tapi amazing-nya itu automatically kan ya. Gitu. Amazing-nya seperti itu. Tapi secara sainsnya dijelaskannya adalah karena adanya proses dispersi. Dispersi itu salah satunya akibat adanya pembiasan. Oke ya. Ya, Ibu, ya Neng. aku kan cari dispersi, terus keluar di Wikipedia. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik Meiji-Q Hibiniu. Betul. Berarti Betul. yang Meiji-Q Hibiniu itu monokromatik atau Betul. Betul. Jadi kalau di alam itu warna Meiji-Q Hibiniu merahnya semua tuh disatuin tuh jadi warna putih. Gitu. Nah, itu ternyata cahaya polikromatik. Nah, ketika sudah terurai, itu akan jadi warna merah, warna jingga, kuning, dan seterusnya sampai ungu. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, itu sudah satu panjang gelombang. Merah tuh satu panjang gelombang. Dulu saya pernah berpikir kayak gini ya. Pernah nyalain kompor kan ya? Ketika kita apinya rendah, warnanya apa? Merah, teman-teman. Coba dibuktiin nanti lihat ya. Makanya kalau kompor-kompor itu kan suka ada promosi. Api nyalanya ungu loh, gitu kan. Nah, itu menandakan apa ungu tuh? Ternyata menandakan suhu. Ya, merah itu panas yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah ungu. Nanti paling tingginya adalah warna putih. Gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata ya itu suhunya, teman-teman. Jadi neraka yang apinya baru merah tuh masih cetek gitu katanya, suhunya merendah gitu. Kenapa? Ya panjang gelombang sekali lagi dia berkaitan dengan yang namanya energi. Ya ini jadi nyambung karena ini masih pelajaran gelombang ya. Panjang gelombang merah dan ungu tuh suhunya tinggi ya. Dia menyatakan bahwa energinya tinggi, energi paling tinggi. Kalau energinya tinggi, berarti frekuensinya itu juga tinggi. Frekuensi tinggi, panjang gelombangnya adalah rendah. Merah ini panjang gelombangnya paling tinggi. Nah, di biologi nih, aplikasinya. Dulu waktu saya SMA, pernah belajar tentang Ingenhouse. Kalian belajar nggak nanti di biologi Ingenhouse nih? Nah, nanti apa efeknya ketika misalkan ditutupin dengan yang namanya plastik merah, plastik kuning, nah, nanti plastik yang warna ungu. Nah, itu butiran-butiran gelombangnya akan berbeda jumlahnya. Gitu ya. Nah, itu efeknya seperti itu. Nah, cuman dari dispersi itu adalah seperti tadi benar, polikromatik itu banyak panjang gelombang, ketika didispersikan dia akan menjadi Meiji-Q Hibiniu. Nah, Meiji-Q Hibiniu ini adalah monokromatik sekali lagi. Ya, betul, Fat. Nah, semoga kalian tidak puas dengan penjelasan yang ada di sini. Bagus, browsing-browsing seperti tadi ya. Oke, nomor 1 ada pertanyaan untuk sifat dispersi. Bikromatik apa, Bu? Bi itu 2. Poli itu banyak, mono itu 1, bi itu 2. Kalau laser itu merah ya, infra itu beda, satu lagi dengan 1. Ada sekarang mah lampu itu monokromatik. Dia warna apa cuma 1. Ya. Tapi kalau yang kita kadang ya kita kan butuhnya warna putih ya. Kalau putih mah polikromatik. Gitu. Sip ya. Oke, ada lagi nomor 1?
cukup paham ya untuk sifat-sifat ya. Oke, sip. Berikutnya. Ibu tuh senang belajar fisika bukan karena hitungannya ya teman-teman ya. Sekali lagi. Kalau masalah hitung-hitungan sebenarnya nggak suka. Tapi satu hal, ketika kita belajar yang namanya sains, kita akan memahami bagaimana alam berperilaku. Alam nggak pernah bohong. Kalau manusia banyak bohongnya. Tapi kalau kita belajar tentang alam, kita akan tahu, oh ternyata alam mengajarkan kita seperti ini. Ini adalah naturalnya tuh seperti ini. Nah, itu sharing aja kenapa Ibu jadi suka fisika. Oke, nomor 2. Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin 2pi 60T min 2X. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, oke. Ibu nggak akan langsung bahas soal yang ini, tapi aku akan jabarkan sekali lagi biar kita mengingat materi yang sudah kita sampaikan. Baik, persamaan umum gelombang kita selalu menggunakan gelombang sinus. Sekali lagi ya. Kenapa kita menggunakan gelombang sinus? Karena gelombang sinus yang paling sederhana. Kalau teman-teman belajar trigonometri di matematik, ada grafik sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Tapi basicnya semua ada di sinus. Gitu ya. Nah, gelombang itu digambarkan dari apa sih besaran-besaran gelombang itu? Pertama, kita akan melihat besaran yang ada di gelombang itu apa? Pertama, amplitudo. Amplitudo ini dia menyatakan adanya energi. Ya, semakin besar partikel menyimpang amplitudonya, berarti dia dikatakan bahwa punya energi yang tinggi nih gelombang. Kenapa kok bisa kita tahu bahwa energinya tinggi? Oh, dia bisa nyimpangin partikel lebih jauh kok. Kan gitu logikanya. Nah, ini amplitudo. Lalu apalagi? Frekuensi. Sama, ketika frekuensinya juga besar, maka energinya juga besar. Frekuensi menggambarkan yang namanya energi. Terus besaran ada apa lagi? Perioda. Lalu ada panjang gelombang, dan yang terakhir adalah kecepatan. Semuanya, kalau teman-teman perhatikan, Y sama dengan, nah persamaannya kan ini, Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Ibu tulisnya KX. KX. Nah ini kan, tapi lebih basic lagi, dia adalah A sin theta. Ini kan theta ya. Nah, basicnya kan ini ya, teman-teman. Lihat. Y sama dengan A sin theta. Y ini apa sih sebenarnya? Masih ingat nggak Y ini apa? Ada yang tahu Y ini apa? Iya, betul, Vinka. Simpangan. Jadi sebenarnya basicnya kita tuh ngomongin apa sih dari gelombang? Ngomongin simpangannya gelombang loh, gitu. Ya. Jadi Y ini adalah simpangan. Jadi gelombang itu digambarkan dari persamaan simpangannya. Y sama dengan A sin theta. Itu basicnya itu. Oh, simpangannya maksimum apa? Oh, amplitudo namanya. Simpangan maksimum. Dari sini maka akan dijabarkan persamaan-persamaan yang lainnya yang berkaitan dengan gelombang. Tapi sebenarnya artisnya itu apa? Ngomongin apa di gelombang? Cuman ngomongin simpangannya si gelombang itu doang. Itu intinya. Ya. Nah, dari persamaan gelombang ini, teman-teman bisa tahu apa aja sih? Oh, bisa tahu amplitudonya. Amplitudonya adalah simpangan maksimum. Nah, di sini soalnya adalah Y sama dengan A-nya berapa? 0,03 sin 2pi kurung 60 T min 2X. Maaf ya, Ibu sengaja selalu seperti ini dari soal kita ke teori biar nggak langsung jawab. Nah, biar tahu, biar teman-teman nge-review. Karena sebenarnya saya berusaha untuk menularkan bagaimana caranya kita memahami sebuah persamaan. Sekali lagi rumus kita hafal, tapi nggak tahu maksudnya apa, kita akan bingung. Ya, karena kita tujuannya adalah untuk memahami sekali lagi ya. Oke, balik lagi ke sini guys. Nah dari sini kamu tahu apa aja sih besarannya? Oh kita bisa tahu amplitudonya dari gelombang itu A. Ya, kita juga bisa tahu tetanya itu adalah 2pi 60T min 2X. Ada yang tahu nggak teta ini maksudnya apa?
Theta Sudut ini, fase bukan, Bu? iya betul, sudut fase. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa manusianya fase itu apa sih? Fase itu adalah gimana jalannya si gelombang. Nah, itu bahasa manusianya. Ya, kalau theta ini kan bahasa si gelombangnya. Jadi sama dengan asin theta. Theta itu apa sih? Jalannya dia loh. Berapa sih sudutnya mulainya? Apakah tiap 20 derajat dia akan kembali lagi ke posisi semula? Gitu kan? Kalau misalkan asin 30, gelombangnya gimana 30? Nah, bikin nanti dari satu titik ke titik yang lain ketika dia bikin grafik seperti ini, teman-teman ya. Sorry. Nah, ketika kita bikin seperti ini, misalkan asin 30 dari sini sampai sini itu 30 derajat artinya. Gitu. Jadi setiap 30 derajat dia kembali lagi ke posisi semula, itu maksudnya. Ya, jadi kegambar ya maksud dari persamaan itu. Nah, balik lagi ke sini. Tetanya ini namanya sudut fase, betul. Nah, di sudut fase ini dipecah lagi menjadi omega T min Kx. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu besarnya omega itu adalah kecepatan sudutnya. Kan bergeraknya digambarkan secara melingkar ya. Makanya di sini ada yang namanya omega, teman-teman. Nah, omeganya di sini bisa tahu bahwa 2pi kali 60 masukkan ya. Nah, jadi 120 pi T min Kx. K-nya juga bisa tahu. K ini apa sih? K adalah menyatakan bilangan gelombang. Ini ada kaitannya dengan panjang gelombangnya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini cuma ditanya sebenarnya cepat rambat gelombang tersebut apa? Kita udah tahu shortcutnya kalau masalah ini ya. Masih ingat untuk mencari kecepatan gelombang? V sama dengan ya? Apa? Nggak kedengeran? V sama dengan? Lambda kali F. V omega kali F. Lambda. Hah? Itu Bu. Kalau rumus shortcut omega per K ya. Gitu. Cincai sebenarnya. Okay. Ya, kalau teman-teman ada kasus di PG ya, yang ditanya berapa sih cepat rambat gelombangnya? Oh, cuma omega per K. Itu kalau rumus shortcutnya. V sama dengan omega per K. Ya, omeganya apa? Omeganya teman-teman udah tahu dia berapa nilainya? Tadi udah dapat dari situ. 120. 120 ya. Pi, K-nya berapa? Min 4 pi bukan sih Bu? Kan dimasukin Ya. Oke, minusnya nggak usah. 4 pi ya. 4 pi. Oke, jadi dapat. Nggak usah Bu. Kenapa, Neng? Minusnya kenapa enggak? Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa minusnya enggak? Minus itu dia menyatakan arah. Ya, sekali menyatakan arah kemana dia bergerak. Gitu. Nah, kalau dia tandanya min, di sini berarti dia bergeraknya ke kanan. Gitu. Ya. Oke, 12 dibagi 4 berapa? 30 ya. Jadi jawabannya adalah 30 meter per second. C. Dapat dari mana V sama dengan omega per K? Nah, ingat, ini mundur ke belakang ya. Tapi kalau mau pakai rumus shortcut, V sama dengan omega per K. Sekali lagi, 120 pi per 4 pi. Ya, ini rumusnya gampang banget ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingat, rumus basic V itu sama dengan apa sih? Kan V itu S per T ya. S per T, ya, S-nya itu kita ganti lambda, T-nya kita ganti perioda, atau V sama dengan lambda kali frekuensi juga bisa. Nah, teman-teman tinggal cari lambdanya berapa, frekuensinya berapa. Itu juga boleh. Jadi ada dua alternatif. Iya, boleh. Sama nggak isinya? Sama, Bu. 30. Oke, sip. Betul. Ya, jadi kita juga udah tahu bahwa rumus V itu sama dengan lambda
Rumusnya basic ya, kalau teman-teman di GLB ini Ibu belakang biar paham, S per T. Gini kan? Nah, karena kita bahasanya gelombang, S ini kita ganti lambda bagi periode atau lambda kali frekuensi juga bisa. Hasilnya akan sama. Ya, 30 meter per second. Sip, sampai sini ada pertanyaan untuk persamaan gelombang? Cukup bisa dipahami? Ya, sekali lagi teman-teman ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, kalau udah sebesar teman-teman nggak mesti disuruh ya untuk penulisan. Kalau kamu merasa bahwa kamu itu oke banget, nggak nulis juga nggak apa-apa, ya nggak usah. Tapi kalau saya pribadi, saya orangnya suka lupa, ya silahkan nanti kamu boleh catat. Karena nggak semua yang Ibu ucapkan itu ada di tulisan. Itu aja sebenarnya ya. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk ketika kamu mereview kembali materi yang sudah ada, jadi kamu bisa sambil memahami dan menghayati. Karena sekali lagi, seru banget ketika kamu bisa memahami yang namanya soal-soal fisika atau soal-soal sains. Sekali lagi, dengan catatan, kita harus menikmati alur ceritanya. Ya, seru banget. Oke, kalau sudah Ibu clear ya. Kita lanjut, sekarang soal nomor 3. Sebuah titik materi melakukan gerakan harmonik sederhana dengan amplitudonya A. Pada saat simpangan setengah A akar 2, maka fase getarannya terhadap titik seimbangnya adalah, oke, sekarang kita ngomongin yang namanya fase. Sebuah titik materi. Tahu nggak artinya fase dan beda sudut fase dengan fase? Ada yang tahu bedanya sudut fase dan fase? Oke ya, ini Ibu akan ceritakan biar bisa paham. Karena jujur aja teman-teman, waktu SMA Ibu nggak ngerti. Ini Ibu guru ngomongin apa sih fase, sudut fase sama-sama, apa bedanya? Rasanya itu saya sama aja. Gini ya. Jadi persamaannya itu, kalau teman-teman tahu Y sama dengan A sin theta. Ini kan ya. Nah, theta ini disebut sudut fase. Sudut fase itu menyatakan idealnya adalah satu lingkaran. Satu lingkaran berapa, Vi? 2 pi ya. Ya. Ingat, satu lingkaran itu adalah 2 pi. Pi-nya di sini adalah 180 derajat. Jadi satu lingkaran itu 2 pi, teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan yang namanya fase? Karena ini 2 pi ini adalah sudut fase. Jadi sudut fase itu keseluruhan. Nah, di sini sin. Nah, di sini ada yang namanya konstanta. 2 pi. Jangan jangan pakai K deh, N deh ya. Biar nggak saru sama itu. Nah, ini hanya bahasa Ibu ya, untuk menjelaskan apa itu yang namanya fase. Nah, kalau misalkan ada sebuah gelombang, dia persamaannya itu adalah Y sama dengan 2 sin berapa ya? 180 deh. 180. Sudut fasenya dikatakan bahwa gelombang tersebut dia memiliki sudut fase 180 derajat. Tapi fasenya berapa nih? Nah, fasenya kita ubah ke bentuk ini. 2 sin. Nah, ini kan dalamnya harus 2 pi. Ya. 2 pi ini adalah satu lingkaran sekali lagi. Tapi di sini dia cuma ada 180. Jadi ini gimana? 1/2 kan, kalikan setengahnya kan? Ya, sampai sini oke gak?
Dari bentuk 180 derajat, diubah, 180 derajat itu kan sama dengan V ya. Sama dengan pi, sekali lagi. Dari 180 derajat, kita ubah bentuknya menjadi setengah dikali 2pi. Coba setengahnya kamu masukkan ke dalam 2pi, itu hasilnya akan jadi pi. Oke nggak sampai sini? Oke ya. Nah, setengah inilah yang dikatakan fase. Gitu. Jadi setengahnya ini yang dikatakan adalah fase. Oh, berarti si gelombang itu dia cuman bergerak setengah lingkaran doang. Cuma setengah doang dia bergeraknya. Nggak lebih. Gitu. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi fase itu adalah berapa kalinya lingkaran sih gitu. Berapa kalinya lingkaran sih si gelombang itu berjalan? Bu, maksudnya lingkaran apa? Oke, maksudnya seperti ini. Misalkan ya, ini bergerak ke sana, sana, kan kayak gini ya. Nah, dia kan 180 derajat nih. Berarti si gelombang itu dia nggak seluruhnya sampai sini, dia cuma dari sini sampai sini doang. Nah, kalau bikin diagram fasor, ada yang namanya diagram fasor ya, teman-teman. Diagram fasor itu diagram lingkaran seperti ini. Jadi kalau misalnya dibilang si partikelnya cuma bergerak dari sini sampai sini doang gitu. Dia nggak kembali lagi ke posisi semula. Dia tidak kembali lagi ke posisi semula. Cuman sampai di sini. Beres. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jawab yang ini. Pada saat simpangannya setengah A akar 2, maka fase getarannya terhadap titik seimbang adalah, oke, sekarang kita lihat. Kita akan mencari dari sini. Y sama dengan A sin theta. Dengan kita akan cari tetanya nih. Nah, Y-nya di sini dia katakan bahwa pada saat simpangan setengah A akar 2, tulis 1/2 A akar 2. Ini sama dengan A sin theta. Nah, A-nya kita coret ya, kanan kiri kita coret. Berarti menyisakan setengah akar 2 sama dengan sin theta. Gitu kan? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Masih ingat nggak? Sin berapa yang menghasilkan setengah akar 2? 45 derajat. Ya, betul. 45 derajat ya. Jadi tetanya di sini ketahuan. Tetanya itu 45 derajat. Sudut fasenya 45 derajat. Gitu. Ya. Nah, dari 45 derajat itu berapa lingkaran? Satu lingkaran itu kita ubah sekarang bentuknya menjadi oke, 45 itu katakan pi per 4 ya. Benar nggak? Pi itu 180. 180 dibagi 4 itu adalah 45 derajat. Benar ya? Oke, jadi tetanya ini adalah pi per 4. Tapi kalau kita mau tahu yang namanya fasenya, berarti kita harus ubah dia ke bentuk, ya lagi, dia harus 2pi di sininya. Ya, berarti di depannya harus berapa? Biar hasilnya nggak berubah 1/4. 1/8. Bener nggak? Ya. Gitu. Oh, berarti fasenya adalah 1/8. Jadi 1/8 dari lingkaran dia cuma bergerak 1/8-nya doang. Dari sini bisa tahu
posisi si partikelnya itu ada di mana gitu dari fase dan sudut fase ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Ada pertanyaan? Cukup bisa difahami? Ya, Pak Maisan? Paham, alhamdulillah. Oke, yang lain? Paham, Bu. Sip, ya. Jadi fase itu hanya ingin menyatakan berapa bagiankah dari lingkaran. Nah, jalannya si gelombang tersebut gitu ya. Oke. Jadi dari situ bisa tahu apakah si gelombang itu balik lagi ke posisi semulanya atau enggak. Oke, ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu benda titik melakukan osilasi harmonik sederhana dengan amplitudo 0,2 meter. Titik tersebut melakukan 20 getaran penuh dalam 1 detik. Jika pada awal simpangan titik tersebut adalah 0,1 meter, maka persamaan gerak osilasi harmoniknya adalah oke. Kita akan pilih dulu dari A, B, C, D, E. Kira-kira yang tidak mungkin jawabannya yang mana? A, mungkin nggak? Assalamualaikum. Ya, makasih Faisal. A, mungkin nggak, A? Belum ada orang di situ. Ada, Ibu. Oke, kira-kira gimana? Mungkin nggak? Cut. Oke guys, pertama ingat. Persamaan gelombang. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah amplitudonya. Ya, lihat amplitudonya di sini sudah diketahui bahwa amplitudonya 0,2 meter. Yang tidak 0,2 meter coret. Ya, jadi A mungkin, B mungkin, C tidak mungkin, D tidak mungkin, dan E tidak mungkin. Oh, jadi probabilitas kalau kamu mau nembak bisa A atau B gitu. Ya, kalau Bu, mau nembak. bukannya 0,2, Bu. Oh iya bener, Afwan, betul. Ibu ngelihatnya 0,1. Bener mungkin ya. Jadi antara A, B, dan E. Nah, next berikutnya. Setelah itu ada informasi frekuensi ya, 20 getaran penuh dalam 1 detik. Berarti itu adalah frekuensinya. Frekuensinya 20 Hz. Nah, ingat untuk mencari omega. Omega adalah 2πf. Frekuensinya 20. Ya, jadi omega. Ya, omega itu sama dengan 2πf. 2πf frekuensinya. Frekuensinya 20 kali 2 ya 40 ya, 40 pi semuanya. Oke, ABE tidak terkalahkan, masih sama tuh semuanya 40 ini. Nah, berikutnya terakhir nih, kita harus cari nilai angka terakhir KX ini berapa sih KX-nya? Ya. Nah, di mana? Ini ada clue-nya di sini. Simpangan titik tersebut adalah 0,1 meter ketika T-nya sama dengan 0. Ya, berarti kita tulis X sama dengan 0,2 ini kan sin 40 pi kali T min pi komen pi. Ini KX ya. Kan gini ya.